Sementara itu, dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus di IKN, Kodam 6 Mula Warman menurunkan belasan tank tempur dan meriam. Belasan alutsista tempur disebar di titik strategis di ibu kota Nusantara. Belasan alutsista tempur akan disebar di titik strategis wilayah ibu kota Nusantara dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus mendatang. Alutsista tempur yang dikerahkan diantaranya 3 tank tempur Harimau, 7 rantis Komodo, serta 6 meriam yang berasal dari berbagai satuan di bawah komando Kodam 6 Mula Warman. 16 alutsista dari TNI Angkatan Darat ini akan mulai dimobilisasi ke IKN pada 10 Agustus untuk melakukan pengamanan selama 2 pekan ke depan. Alutsista ini rencana akan mulai inset nanti pertengahan Agustus ini. Jadi untuk mengantisipasi mulai pergerakan pasukan, kemudian rangkaian tamu-tamu undangan, sampai nanti kurang lebih akhir Agustus baru mereka kembali. Selain mengerahkan alutsista tempur, lebih dari 3.000 personil gabungan TNI Polri juga akan dikerahkan dalam pengamanan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya, IKN akan menyandang status daerah khusus. Dengan demikian, IKN berhak mendapatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengungkapkan, potensi ibu kota Nusantara atau IKN di Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur akan menjadi daerah khusus. Hal ini dipertegas Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jaka Sucipta. Dalam acara seminar KIPP Kementerian Keuangan 2024, Jaka Sucipta mengatakan pemerintah kini tengah proses desain transfer untuk daerah baru berbentuk khusus, termasuk untuk otoritas IKN atau OIKN, di mana Jaka mengungkapkan dengan status daerah khusus, IKN berhak mendapatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan. Dana desa ini mulai disalurkan menjadi instrumen transfer ke daerah terakhir lah kira-kira itu. Bukan terakhir, siapa tahu nanti ada lagi. Karena memang sekarang ini kita sedang mendesain untuk transfer OIKN gitu ya. Meski rencana tersebut telah dibahas, Jaka Sucipta belum dapat merincikan konsep alokasi transfer dana daerah ke otorita IKN. Pasalnya hal ini masih dalam tahap perencanaan dan menunggu ketetapan regulasi OIKN sebagai pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, anggaran transfer daerah menjadi salah satu saluran untuk transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Baliho bergambar Andika Perkasa mulai bermunculan di tepi jalan Kota Semarang. Nama Andika Perkasa muncul di internal PDIP untuk diusung dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah 2024. Menjelang pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024, baliho bergambar mantan Panglima TNI Andika Perkasa bermunculan di tepi jalan Kota Semarang. Satu di antaranya dipasang di tepi jalan Brigjen Katamso Kota Semarang yang berjarak 100 meter dari kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Pada baliho tersebut, Andika mengenakan baju berwarna hijau dengan garis dan corak kotak hitam. Tidak terdapat nama Andika di baliho tersebut, namun hanya tertulis Banteng Perkasa. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa diprediksi akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Meski hingga kini PDI Perjuangan belum memastikan calonnya, namun Andika menjadi kader terkuat partai. Kelihatannya ada kemungkinan besar, tapi ini belum putus, tapi ada kemungkinan besar Pak Andika Perkasa. Nah, itu yang belum. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa pun mengaku siap jika diminta maju Pilgub Jawa Tengah. Meski belum mendapat rekomendasi partai, namun baliho Andika Perkasa yang bermunculan ini seolah-olah menjadi sinyal majunya Andika di kontestasi Pilkada Jawa Tengah.
Tim Liputan, iNews melaporkan. 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh memberikan surat kepercayaan kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Indonesia mendorong kerjasama ekonomi dan juga meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata hingga pembangunan ibu kota Nusantara. Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis pagi. Ke-10 negara sahabat itu adalah Brunei Darussalam, Kuba, Tunisia, Rusia, Bulgaria, Papua Nugini, Amerika Serikat, Lituania, Makedonia Utara, dan Slovenia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia memiliki hubungan baik dengan 10 negara itu, termasuk dalam hubungan perdagangan. Selain mendorong kerjasama ekonomi, Indonesia juga akan meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata hingga pembangunan ibu kota Nusantara. Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan 10 negara tersebut. Beberapa di antaranya merupakan mitra dagang atau mitra kerjasama ekonomi utama Indonesia. Sebagai contoh, Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama Indonesia. Nilai perdagangan kita sudah lebih dari 34,5 miliar US dollar tahun lalu dan kita mengalami surplus yang cukup besar. Sementara perdagangan dengan Rusia tercatat lebih dari 3,3 miliar US dollar. Dan kalau kita lihat 10 negara tersebut, 7 dari 10 negara tersebut kita memiliki total perdagangan bilateral di atas 100 juta US dollar, kecuali dengan Kuba, Lituania, dan Makedonia Utara. Dan kalau kita lihat lebih jauh dari 10 negara tersebut, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan 7 di antara 10 negara tersebut. Ya, misal 1 WNI tewas dalam kerusuhan di Bangladesh. Kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.